Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo ternyata sudah tiba di tanah air setelah kunjungannya beberapa hari di Sydney, Australia. Yang katanya sih misinya mau membongkar ijazah Mas Wapres Gibran. Tapi nyatanya dia di sana melakukan kegiatan bedah buku sampai jualan buku. Ya, jualan bukunya sambil ngemis-ngemis lagi. Aduh. Nah, tapi ketika Roy Suryo diwawancarai oleh gerombolannya di Bandara Soekarno-Hatta, dia membeberkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, teman-teman. Bahwa dia tidak mendapatkan data apapun di gedung UTS InSearch. Dan ketika dia berkunjung ke kampus UTS, Roy Suryo malah tidak masuk ke dalam. Hanya bersuah foto di depan. Waduh, ini apaan ini? Ini investigasi apa ini? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya video di mana ini pengakuan dari Tifa yang katanya dia punya bukti video bahwa ada orang yang mengaku mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ini semakin konyol bin halu, teman-teman. Bahkan Tifa katanya punya bukti siapa yang membakar Pasar Pramuka. Hubungannya apa lagi nih? Semakin panik sekayaknya orang-orang ini ya. Nah, dan lagi hari ini gerombolan para purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran itu mendatangi Mabes Polri. Apa tujuannya coba? Nanti kita simak videonya. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hutang kereta cepat Wush yang selama ini menjadi gorengan atau senjata gerombolan pembenci untuk menyerang Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Termasuk Anies Baswedan yang memframing, termasuk ya banyaklah teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya InSearch. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Tidak mungkin jadi, mendapatkan apa-apa. Kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Kasihan ya, kan? Karena memang penyewanya sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS InSearch. Memang benar pada video yang pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk. Tidak masuk ya kan? Itu wakil presiden ilegal ditahankan oleh rakyat. Nah, dan kami minta juga kepada kabar reskrim menyelidiki dan melaporkan kepada publik secara terbuka dan transparan. Jujur, hasil dari penyelidikan itu sampaikan kepada publik secara terbuka, secara transparan dan jujur. Itu tuntutan kami dalam surat tersebut. Itulah yang disampaikan, dan pada kesempatan ini juga saya informasikan. Selesai ini kami akan ke DPR, ke MPR, dan ke DPD menyampaikan surat, tapi agak terpisah. Kalau ini kita menuntut masalah ijazah Pak Jokowi, di sana kami menuntut anaknya Jokowi, yaitu makzulkan Gibran. Itu wakil presiden ilegal, tidak sah. Itu yang kami sampaikan informasi. Terima kasih. Bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya. Itu kan Bang Ferdinand sekarang ini yang memang sekarang berada di PDI Perjuangan, itu kan sejak awal juga mendukung ini. 9 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, termasuk juga dengan kebijakan Pak Jokowi soal IKN. Sekarang seolah-olah bahwa IKN ini tidak ada sentuhannya dengan PDIP gitu. Dan ini kan menurut saya kan jadi naif. Publik juga jadi mendengarnya bagaimana ya. Kalau menurut saya yang betul-betul itu mangkrak, ya, bicara kalau soal betul-betul mangkrak, tidak terurus, terbengkalai, itu yang bisa kita katakan mangkrak ya Hambalang itu, mantan partainya Bang Ferdinand ini dulu gitu, yang presidennya Pak SBY. Jadi maksud saya agak bijak sedikit lah ketika Bang Ferdinand mewakili PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu partainya Pak Jokowi, selama 9 tahun sudah menikmati kekuasaan, tapi tidak juga sekarang ini seolah-olah melepas itu, bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya, itu kan dinamika setiap
setiap momentum di negara ini kan beda-beda. Langsung Nah, ini panik menurut si saya, Ferdinand. iya tidak fair kalau bicara soal bahwa Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Panik Karena dia. memang sekarang presidennya Pak Prabowo. Kita menghargai apa langkah-langkah Pak Prabowo. Yang pasti dari undang-undang sudah keluar perpres, kan gitu ya. Sudah ada perpresnya yang bisa ditindaklanjuti, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Persoalan bahwa nanti ibu kota negara itu beralih menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya itu lain hal. Tapi bahwa ini tetap jalan dan pemerintah punya komitmen yang juga tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, tidak mungkinlah jadi kota hantu. Harapan kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak awal mendukung ini harus tetap mendukung demi bangsa ini kan gitu loh. Bukan demi kepentingan atau sakit hati gitu loh, Bang. Alah, kalau si Ferdinandnya emang begitu dia teman-teman ya. Saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya. Jadi teman-teman YouTuber silahkan nanti Anda konfrontir dengan Pak Betor Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Mana Ya, buktinya? terima kasih. Mana buktinya? Omon-omon aja terus orang ini. Katanya jasa Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012, 2011. Tapi nyatanya ketika Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo, beliau menggunakan ijazah yang sama dengan beliau gunakan ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan juga presiden. Jadi ya kalau Anda menuduh Pak Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka tahun 2011 itu sudah gugur. Gerombolan Anda kan sudah menerima salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU Solo yang digunakan 2005. Jadi ya ini terbantahkan sendiri. Anda yang menuduh ya fakta yang mengatakan tuduhan Anda itu tidak berdasar. Apalagi tuduhan Bitor. Ini orang-orang makin konyol teman-teman. Makin panik gitu. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Keren banget. Yang jadi sasaran Pak Jokowi. yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani lah Karena mereka. kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Ingat, pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Inilah contohnya. Bagaimana ke depan? Kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh Anies dan proyek monumen berbiaya fantastis. Waduh, dibongkar jejak digitalnya ya kan. Waduh, ada patung-patung itu tuh. Instalasi bambu 550 juta, kebanggaan Anies dibongkar. Wah. Sering diungkit-ungkit lagi, ini 7 proyek andalan Anies Baswedan yang gagal dan jadi penilaian buruk. 12 program buruk era Anies menurut survei Populi Center. Luar biasa Anies ya. Luar biasa Anies ya. Sorry guys, batuk. Batuk bang, batuk. Lagi nggak bagus. Batuk aja nggak apa-apa. PSI belak-belakan sebut Gubernur Pramono masih cicil utang Pemprov DKI 3,5 triliun warisan Anies. Waduh, ngeri kali warisan Anies ya. Batuk bang, batuk. Geger lem Aibon usulan Anies tembus 82 M, APBD DKI nyaris jebol. Waduh, lem Aibon. Siapa yang masih ingat Eka Aibon? Isu yang sangat fenomenal pada masa Itu tadi hanya sebagian ya guys ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, silakan searching saja di Google. Banyak siap kok. abangku. Tapi satu lagi teman-teman, soal TGUPP, ada yang jumlahnya orang itu gendut dalam artian banyak dan gajinya lumayan fantastis. Ada. Emang Anies suka ngasih makan orang-orang ya. Tadi kan Abah ngingetin tentang kereta api. Ya udah, saya juga ngingetin Abah. Betapa banyaknya program-program Abah yang gagal, yang menyusahkan rakyat, yang meninggalkan hutang dan lain sebagainya.
Fakta banget itu. Fakta banget itu. Bercerminlah sekali. Nah, tapi Anies ini kan selalu mengatakan lihat jejak rekamnya, lihat track rekornya. Aduh, track rekor Anda apa kabar, Anies? Ngaca dulu deh. Prabowo dilema, yang bener aja. Presiden Prabowo dibilang dilematis soal IKN. Nih ya, simak baik-baik. Narasi itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena udah nggak relevan sama realitas politik hari ini. Prabowo udah bukan lagi sosok di bawah bayang-bayang siapapun. Dia sekarang Presiden Republik Indonesia, pemegang mandat rakyat dan pemimpin penuh yang lagi nentuin arah baru Indonesia berdaulat. Pertama, dari kolaborator jadi pemimpin penuh. Dulu sih iya, bagian dari kabinet Jokowi. Tapi sekarang nih, Jokowi justru jadi bagian dari warisan politik yang diteruskan, bukan lagi yang ngatur arah pemerintahan. Yang kedua, IKN itu bukan proyek pribadi, itu warisan negara. Prabowo nerusin IKN bukan karena takut kehilangan pengaruh Jokowi, tapi karena tanggung jawab konstitusional sebagai presiden. Semua itu bentuk kontinuitas dengan penyempurnaan, bukan ketergantungan. Hubungan Prabowo dan Jokowi itu bentuk kematangan politik, bukan drama pengaruh. Dua rival besar bisa bersatu demi stabilitas nasional. Dan itu justru jadi contoh baik dalam sejarah politik Indonesia. Jadi nih, kalau ada pengamat yang bilang kalau Prabowo itu dilematis, sayangnya nih yang dilema itu justru pengamatnya sendiri. Karena nih Prabowo sekarang bukan lagi mikirin pengaruh politik, tapi arah besar Indonesia berdaulat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Keren. Presiden itu keren banget ini. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal tenang-tenang aja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan
orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Waduh. Kira-kira gimana perasaan, gimana mimik wajah dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, dari gerombolan pengamat-pengamat pembenci yang selama ini menggunakan isu hutang kereta cepat Wush untuk menyerang Pak Jokowi, untuk berusaha menjatuhkan elektabilitas kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Kecewa lagi deh mereka, kecewa lagi deh. Aduh, dari isu ini ya, kereta cepat Wush, mereka berharap bisa sedikit melonggarkan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nyatanya nggak bisa, teman-teman. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Aduh, jadi udah stop. Jangan pakai isu hutang kereta cepat Wush, jangan pakai isu IKN kota hantu, IKN mangkrak. Pak Purbaya sudah mengatakan IKN tidak akan mangkrak. Tadi Pak Prabowo juga sudah menegaskan kereta cepat Wush tanggung jawab dia. Negara kita kuat, kita bisa. Waduh, kita bukan negara sembarangan, teman-teman. Ini kan luar biasa. Ya adalah buat barisan pembenci, Anda sepertinya perlu mencari isu baru yang fresh, yang segar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi mungkin Anda perlu sedikit kreativitas untuk mencari isu baru. Karena sepertinya teroris juga, Tiva Roy Rismond juga kehabisan isu ijazah nggak mempan, lari ke kuburan Pak Jokowi, kuburan keluarga Pak Jokowi maksudnya, terus lari ke ijazah Mas Wapres Gibran nggak mempan juga. Ya dia sudah kehabisan akal, kehabisan isu. Jadi dia membela-belakan, dia bela-belain pergi ke Australia, ke Sydney untuk mencari jejak-jejak baru, bukti-bukti baru. Tapi nyatanya ketika dia pulang, Roy Suryo mengakui bahwa tidak mendapatkan apa-apa di gedung InSearch UTS. Bahkan dia mengatakan tidak masuk ke InSearch University, hanya foto-foto. Aduh, gimana orang-orang ini ya? Kasihan banget teman-teman. Dan tadi Ferdinand Hutahian berusaha untuk cuci tangan selaku kader PDIP yang selama ini menikmati kurang lebih 9 tahun kekuasaan bersama dengan Pak Jokowi, ya kan? Tiba-tiba menyerang Pak Jokowi dengan isu IKN, isu kereta cepat. Tapi tadi Ferdinand Hutahian itu kayak sedikit ngamuk ya ketika Bung Mardiansyah itu menyebut soal Hambalang. Aduh, sensitif sekali ya, karena partai sebelumnya ya dari Demokrat beliau ini. Jadi itu sepertinya sedikit membuat hatinya gundah gulana, teman-teman. Tapi ya memang gelagat-gelagat para pembenci ini lucu, teman-teman. Tidak habis-habisnya loh. Tadi Tiva katanya sudah punya bukti siapa yang mencetak ijazah di Pasar Pramuka, siapa yang membakar Pasar Pramuka, apa lagi orang-orang ini. Semakin hari semakin konyol, semakin tidak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai apa yang mereka katakan itu makin gak jelas. Ditambah lagi para purnawirawan yang ingin memakzulkan Mas Wapres Gibran. Dasarnya apa gitu? Mendesak polisi lah, apalah, tapi gak berdasar. Aduh. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.